Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi akhir pekan 15 Juli 2017 menjumpai Anda bersama saya Ruth Waryun Sora. Sejumlah informasi menarik telah dihimpun tim redaksi kami untuk Anda simak malam ini, namun sebelumnya kita ikuti kilas berita utama Maluku Antar Nusa. Puluhan ekor penyu ilegal disita tim gabungan di Pulau Osi, Seram, bagian barat. Rifai Fatsai menggugat Tagop Solisa di PN Ambon terkait perbuatan melanggar hukum. DPD RI meminta pemerintah pusat memprioritaskan pemekaran 13 daerah otonom baru di Maluku. Selain berita utama tadi, Anda dapat mengikuti juga sejumlah informasi lainnya. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Puluhan ekor penyu ilegal disita tim gabungan TNI Polri dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Penyitaan itu dilakukan di salah satu lokasi wisata di Pulau Osi, Kabupaten Seram, bagian barat. Puluhan penyu ilegal yang disita tim gabungan itu dipelihara oleh salah seorang warga di sebuah resort di lokasi wisata Pulau Osi, Kecamatan Eti, Kabupaten Seram, bagian barat. Petugas tim gabungan dari TNI Polri, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan penyu-penyu itu dipelihara secara ilegal oleh salah satu warga. Hampir setahun penyu-penyu itu tidak diberikan makan oleh warga tersebut. Dari puluhan penyu yang disita itu ada juga hasil sitaan petugas Koramil Biru. Penyu ini adalah hasil dari masyarakat di sini. Mereka jual di pasar, kemudian diselamatkan oleh siapa itu? Puluhan penyu ilegal itu kemudian dilepas oleh tim gabungan ke habitatnya. Dari Biru, Seram bagian barat, Wahid Hukul melaporkan. Tindakan politik uang dan kecurangan saat pemilu kada serentak 2016 lalu digugat oleh Rifai Fatsai dan Anton Lesnusa di Pengadilan Negeri Ambon. Rifai dan Lesnusa adalah calon bupati yang kalah dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Buru Selatan. Kuasa hukum Rifai Fatsai dan Anton Lesnusa, Moret Slatumeten, menyatakan gugatan itu terkait perbuatan melawan hukum yang merugikan kliennya. Walaupun bupati dan wakil bupati terpilih Buru Selatan telah dilantik oleh Gubernur Maluku, namun dugaan tindakan kecurangan dan politik uang oleh bupati terpilih Tagop Solisa masih disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon. Kuasa hukum Rifai Fatsai dan Anton Lesnusa, Moret Slatumeten, menyatakan kecurangan dan politik uang merupakan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan kliennya. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pelantikan Tagop Solisa tidak memeriksa pokok perkara. Slatumeten menyebutkan walaupun gugatan tersebut tidak berdampak terhadap jabatan bupati, namun perbuatan melawan hukum berupa ganti kerugian harus dijalankan bila ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ini terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi selama pemilu kada yang terjadi di Buru Selatan yang lalu. Kita tidak ada kepentingan dengan hasil pemilu kada tersebut yang sudah berjalan, ya. Tapi demi keadilan dan demi hukum, maka harus ditegakkan hukum itu melalui gugatan kita pada Pengadilan Negeri Ambon terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tagop Solisa dan Ciseleki, ya, sebagai calon bupati itu hari dan calon wakil bupati Buru Selatan, berserta juga dengan ada pihak KPU yang kita gugat.
Sidang perbuatan melawan hukum terhadap Tagop Solisa kini memasuki tahap pembacaan jawaban atas gugatan Rifai Fatsai Anton Lesnusa. Panile Tahib melaporkan. Satuan Brimob Polda Maluku yang bertugas di Kabupaten Buru menggarap lahan tidur di Desa Grandeng. Lahan milik warga itu dipakai untuk menanam padi. Hasilnya dibagi untuk pemilik lahan, warga sekitar, dan keluarga anggota Brimob. Untuk kedua kalinya, anggota Satuan Brimob Polda Maluku yang bertugas di Kabupaten Buru memanen padi yang mereka tanam di lahan milik Kusyono, warga Desa Grandeng. Lahan tidur seluas 2 hektar itu menghasilkan padi sebanyak 4 ton. Padi tersebut kemudian dibagikan kepada pemilik lahan, warga sekitar, dan keluarga anggota Brimob. Komandan Sat Brimob Kompi A Batalion A Pelopor Pulau Buru AKP Ahmad Saleh mengatakan panen padi tersebut adalah bagian dari kerjasama Dinas Pertanian dan desa setempat guna membantu masyarakat di Desa Grandeng. Lahan tidur di Desa Grandeng, Kecamatan Lolongguba milik Kusyono sudah 2 kali dipanen. Tahun 2016 hasil panen sebanyak 3 ton lebih, sementara panen kedua sebanyak 4 ton. Kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Buru berserta Bapak Desa Unit 11 Grandeng, dan merupakan lahan tidur yang dibangun oleh Brimob, dan setelah ini kami sudah panen kedua. Masyarakat di desa tersebut merasa terbantu dengan beras yang mereka terima dari anggota Brimob. Kepala Desa Grandeng menyebutkan aksi Satpol Brimob adalah bagian dari motivasi bagi para petani di sana untuk mengolah dan menggarap lahan tidur di desa mereka. Dari Namlea, Ernst Stasi Jawa melaporkan. DPD RI telah meminta pemerintah pusat memprioritaskan pemekaran 13 daerah otonomi baru di Maluku. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan, jika ada pihak yang mengatakan jumlah DOP di Maluku yang diusulkan pemerintah daerah telah berkurang, hal itu merupakan informasi sesat. Perjuangan masyarakat dan pemerintah Provinsi Maluku untuk menambah 13 daerah otonomi baru mulai direspon Parlemen di Senayan. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan, hingga saat ini jumlah daerah otonomi baru yang akan dimekarkan tidak berkurang. Jumlah daerah otonomi baru tetap 13 sebagaimana yang direkomendasikan Gubernur Maluku dan DPRD Maluku. Bila ada pihak-pihak yang menyatakan jumlah daerah otonomi baru yang diusulkan telah berkurang, hal itu merupakan informasi sesat. Nono Sampono mengemukakan usulan 13 daerah otonomi baru di Maluku telah bergulir di Senayan. Sampono mengaku DPD telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar 13 daerah otonomi baru di Maluku yang akan dimekarkan mendapat prioritas. Usulan ini juga telah disampaikan kepada Dewan Otonomi Daerah yang diketuai Wakil Presiden. Menurut Nono Sampono, dengan adanya daerah otonomi baru akan terjadi pemerataan pembangunan. Nono Sampono menyampaikan hal itu saat halal bil halal di Ambon. Alhamdulillah Pak Gubernur sudah dengan teman-teman dari DPRD Provinsi sudah membuat rekomendasi 13 calon DOB. Daerah otonom baru pemekaran akan sudah disetujui dan sudah berproses di Senayan. Ya. Sampai saat ini tidak ada satupun dari 13 itu yang berkurang. Jadi kalau ada informasi yang lain tentang ini, saya kira itu saya katakan sesat. 13 daerah otonomi baru yang direncanakan untuk dimekarkan menjadi kabupaten, yakni Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Terselatan, Gorom Wakate, Aru Perbatasan, Tanimbar Utara, Seram Utara Raya, Jasira Leihitu, Talabatai, Buru, Kayeli, Bula, Kepulauan Hua Mual, dan kawasan khusus Kepulauan Banda. Devi bin Umar dan Hamzah Tomia melaporkan.
Memasuki tahun ajaran baru, orang tua calon siswa disibukkan dengan berbagai kebutuhan anaknya. Apalagi sekolah dengan seenaknya memasang tarif biaya pendidikan baru bagi kelengkapan siswa baru. Seperti di SMP Negeri 2 Ambon, tidak tanggung-tanggung, sekolah mematok orang tua siswa harus membayar biaya untuk kelengkapan siswanya sebesar Rp1.605.000. Kepala SMP Negeri 2 Ambon Lasiteni di hadapan orang tua siswa Rabu pekan ini mengatakan biaya pendidikan bagi kelengkapan siswa baru di sekolahnya sebesar Rp1.605.000. Biaya sebesar itu dirinci untuk kebutuhan kelengkapan siswanya sebesar Rp1.300.000 dan Rp305.000 untuk meja kursi siswa. Lasiteni menyatakan bila tidak, siswa baru di sekolah itu tidak mendapatkan meja kursi saat belajar. Sejumlah orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya mengatakan biaya sebesar Rp1.605.000 sangat tinggi. Sementara sekolah lain paling tinggi biaya pendidikan siswa barunya sebesar Rp1.350.000. Selain mengeluhkan tingginya biaya pendidikan bagi kelengkapan siswa baru, mereka juga mengeluh tentang dana bagi pengadaan meja kursi siswa. Menurut mereka, bila meja kursi harus ditanggung oleh orang tua, maka peran pemerintah untuk memajukan pendidikan di daerah ini patut dipertanyakan. Dana untuk meja kursi tersebut, kata Lasiteni, bila ditunggu dari pemerintah akan lama. Olehnya itu, dirinya mengambil langkah tersebut. Namun sayangnya kebijakan dalam memajukan dunia pendidikan itu sangat memberatkan orang tua siswa. Menurut orang tua, kebijakan ini telah berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Sementara bila dihitung jumlah siswa baru yang setiap tahun diterima di sekolah itu di atas 200-an. Itu berarti di sekolah itu meja kursi yang menjadi beban orang tua siswa selama 3 tahun ini telah mencapai 600 buah lebih. Banyaknya meja kursi bila dibeli selama 3 tahun ini, maka sekolah itu harusnya menambah ruang kelas baru dalam memanfaatkan meja kursi yang menjadi tanggung jawab orang tua siswa baru selama 3 tahun ini. Namun kenyataannya di sekolah itu tidak terjadi penambahan ruang kelas apapun. Olehnya itu orang tua siswa meminta agar pemerintah Kota Ambon maupun DPRD Kota untuk mengusut kebijakan ini. Otis Kotadini melaporkan. Pemeriksaan infeksi visual dengan asam asetat atau IVA adalah deteksi sederhana terhadap kanker serviks. Pemeriksaan IVA merupakan upaya pencegahan maupun pengobatan secara dini kanker pembunuh nomor 1 perempuan di Indonesia. Pusat Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015 menyebutkan kanker serviks sebagai pembunuh nomor 1 di Indonesia. 8.000 kematian dan sedikitnya 15.000 kasus terjadi per tahun. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan kesadaran wanita Indonesia untuk mendeteksi dini kanker serviks juga masih di bawah 5%. Berdasarkan tingginya angka kasus ini perlu adanya perhatian yang lebih serius pemerintah. Deteksi dini kanker serviks adalah upaya yang tepat untuk mencegah dan mengobatinya. Hal ini diakui Ketua Ikatan Bidan Indonesia Maluku Antoneta Hitupeu. Menurutnya, IBI dalam mendeteksi dini kanker serviks pada 11 kabupaten kota menyasar 736 perempuan di Maluku. Hal ini disampaikannya pada kegiatan bulan deteksi dini kanker serviks bersama BPJS Kesehatan Kamis lalu. Hitupeu mengakui deteksi dini kanker serviks secara nasional telah dilakukan pada puncak HUT IBI dan Hari Bidan Dunia beberapa waktu lalu. Dan pemeriksaan IVA adalah karena terkait dengan angka kejadian dari CA cervix ini cukup tinggi, Pak. Jadi salah satu kita untuk melakukan atau mencegah atau mengurangi adalah dengan mendeteksi lebih awal kanker mulut rahim ini, kanker cervix khususnya. Pemeriksaan IVA merupakan cara sederhana, namun fungsinya sama dengan pap smear, yakni sebagai metode screening ginekologi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui HPV atau virus yang menyebabkan kanker leher rahim ini sejak dini. IVA setingkat di bawah pap smear yang merupakan tes spesifik
untuk mendeteksi dini kanker serviks. Meski IFA hanya berfungsi untuk pencegahan kanker serviks, namun mampu mendeteksi 90% kanker tersebut di tahap awal yang mungkin disembuhkan. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. PKS akan mengusulkan minimal 2 nama ke DPP untuk dikaji dan nantinya ditetapkan 1 nama sebagai calon yang akan diusung dalam Pilgub Maluku. Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan untuk Pilgub Maluku pihaknya menunggu usulan dari DPW setempat. Figur yang mendaftarkan diri di PKS untuk Pilgub Maluku sebanyak 11 bakal calon. Ke-11 bakal calon itu 7 diantaranya adalah bakal calon gubernur dan 4 lainnya bakal calon wakil gubernur. Mencermati banyaknya figur yang ingin menggunakan PKS sebagai kendaraan politiknya dalam Pilgub mendatang, Presiden PKS Sohibul Iman dalam kunjungannya ke daerah ini menyatakan pihaknya menunggu usulan dari DPW setempat. Dalam Pilgub Maluku, PKS menunggu usulan yang telah diolah dan dianalisa di tingkat DPW. Sohibul Iman menegaskan PKS akan mengusulkan minimal 2 nama ke DPP untuk dikaji dan nantinya akan ditetapkan 1 nama sebagai calon yang akan diusung dalam Pilgub Maluku. Kita tunggu dari penguasa DPW Maluku ya. Karena di PKS itu semuanya bottom up. Di PKS itu tidak pernah saya sebagai presiden kemudian tolong ini dijadiin calon, tidak bisa di PKS. Jadi kita berikan kepada struktur paling bawah ini untuk mengolah, mengadakan analisa dan sebagainya, kirim ke DPP minimal 2 calon. Ya, nanti dari 2 calon inilah kemudian DPP mengkaji, menetapkan 1. Jadi tidak boleh dari sini diusulkan cuma 1 pasang calon. Karena itu kami menunggu. Saya sudah minta juga kalau bisa secepatnya, secepat lebih bagus. Kira-kira kriteria seperti Presiden PKS Sohibul Iman dalam kunjungan kerjanya ke Jasirah Lehitu Kabupaten Maluku Tengah menguraikan mekanisme rekrutmen balon kada yang akan diusung dalam Pilgub Maluku mendatang. Dalam kunjungan kerjanya ke Jasirah Lehitu Kabupaten Maluku Tengah, Sohibul Iman yang didampingi Ketua DPW PKS Maluku Aziz Sangkala melakukan silaturahmi dengan pengurus, kader di tingkat DPC dan masyarakat setempat. Sohibul Iman di depan pengurus dan kader PKS serta masyarakat setempat menguraikan pentingnya silaturahmi. Hal ini karena dengan senantiasa menjalin silaturahmi akan terwujud kerukunan hidup antar sesama. Kami dari DPC PKS Lehitu sangat berterima kasih dan menjadikan kunjungan beliau, silaturahmi beliau dengan masyarakat Jasirah khususnya di negeri Hilah ini sebagai motivasi kami untuk senantiasa menjalin silaturahmi dan kebersamaan kami untuk kehidupan yang selanjutnya, untuk masa depan tetap perkembangan silaturahmi kita dengan masyarakat kepada hal yang lebih baik. Dalam kunjungannya ke Jasirah Lehitu Kabupaten Maluku Tengah, Presiden PKS Sohibul Iman juga mengunjungi Masjid Tua Wapauwe di negeri Kaitetu. Di Masjid Tua Wapauwe, Presiden PKS Sohibul Iman menunaikan sholat asar berjamaah yang dilanjutkan dengan silaturahmi dengan warga setempat. Presiden PKS mengaku salut dengan keberadaan Masjid Tua Wapauwe yang telah berusia ratusan tahun itu, sehingga mengusulkan ke pemerintah daerah agar situs bersejarah tersebut senantiasa dipelihara dengan baik. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Pendaftaran bakal calon gubernur di Partai Golkar Maluku akan ditentukan dalam Rapimda yang akan digelar bulan ini. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Asis Samuel menyatakan dibuka tidaknya pendaftaran bakal calon gubernur tergantung hasil Rapimda. Dibuka tidaknya pendaftaran bakal calon gubernur dalam Pilgub Maluku di Partai Golkar dipolemikan berbagai kalangan, termasuk kader partai politik berlambang pohon beringin itu.
Kepastian dibuka tidaknya pendaftaran tersebut akan terjawab setelah Rapimda yang akan digelar dalam bulan ini. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, Aziz Samual. Dikatakan sampai hari ini belum ada keputusan karena masih menunggu Rapimda. Sementara terkait dengan figur yang akan diusung dalam Pilgub, Aziz Samual juga menyatakan belum ada karena masih menunggu hasil survei dan penentuannya akan dilakukan dalam rapat tim Pilkada Pusat DPP Partai Golkar yang dijadwalkan berlangsung tanggal 1 Agustus 2017. Hari ini belum karena masih menunggu Rapimda dan survei yang sedang dilaksanakan. Kira-kira kapan Pak? Rapat tim Pilkada Pusat dijadwalkan tanggal 1 Agustus dan mudah-mudahan saya mengikuti kepada Bapak Ketua DPD Golkar Maluku agar segera mempercepat musda dan melaksanakan survei dengan baik supaya rekomendasi Sementara kader Partai Golkar yang juga bakal calon wakil gubernur Moses Rudi Timisela menegaskan dirinya yakin dapat diakomodir sejumlah partai politik termasuk Partai Golkar untuk mendapatkan rekomendasi. Moses Rudi Timisela optimis dalam Rapimda Partai Golkar namanya akan diajukan ke DPP sebagai salah satu bakal calon wakil gubernur. Sementara dari Golkar sendiri, di mana saya sebagai salah satu kader Partai Golkar di beberapa tempat akan melalui proses Rapimda dan saya yakin sekali nama saya akan ikut dalam yang diusulkan ke pusat dan nanti kemudian proses itu akan berlangsung di pusat. Untuk mewujudkan optimismenya ikut dalam Pilgub Maluku, Moses Rudi Timisela Kamis lalu mengembalikan berkas pendaftarannya ke DPW Partai Nasdem Maluku. Sebagai tokoh muda yang ingin membawa perubahan, dirinya yakin akan direkomendasikan Partai Nasdem karena komitmennya sejalan dengan semangat restorasi yang diusung Partai Nasdem. Pengembalian berkas pendaftaran yang dilakukan ini merupakan bukti keseriusannya menjalin komunikasi dan berharap Partai Nasdem sebagai partai politik pengusung restorasi senantiasa berkomitmen, konsisten dan semoga dapat melihat dirinya sebagai bagian dari restorasi. Pengembalian berkas pendaftaran juga dilakukan di Partai Hanura Maluku yang diterima tim penjaringan dan penyaringan balon kada yang diketuai Faraid Sowakil. Dirinya hadir di Partai Hanura karena ingin menunjukkan keseriusannya dalam mengikuti proses dan siap bertarung dalam Pilgub Maluku 2018. Moses Rudi Timisela mengaku belum mendapat pinangan dari siapapun, yang ada hanya baru sebatas komunikasi politik dengan bakal calon gubernur. Siapapun yang akan berpasangan dengan dirinya diserahkan ke partai politik sesuai mekanisme survei yang dilakukan, sehingga nantinya terjadi perkawinan politik yang diinisiasi oleh partai politik, bukan oleh kandidat. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan 3 modal sosial yaitu rasa memiliki negeri, rasa memiliki kebersamaan, dan multiras harus diwujudkan dalam membangun masyarakat yang ada di Maluku dan Indonesia pada umumnya. Masalah ini diungkapkan Sohibul Iman pada halal bihalal yang digelar keluarga besar Dewan Pimpinan Wilayah PKS Maluku Kamis malam di Ambon. Halal bihalal keluarga besar Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Maluku yang berlangsung semarak mengusung tema merajut kebersamaan membangun negeri. Dalam halal bihalal ini, Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan 3 modal sosial yaitu rasa memiliki negeri, rasa memiliki kebersamaan, dan multiras harus diwujudkan dalam membangun masyarakat yang ada di Maluku dan Indonesia pada umumnya. Ketiga modal sosial itu harus diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan kader PKS diharapkan dapat menjadi motor penggerak mensosialisasikan 3 modal sosial tersebut.
Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan Indonesia terlalu besar dan sangat angkuh bila membangun negeri ini hanya kader PKS saja yang dapat berpartisipasi di dalamnya. Membangun Indonesia yang sangat luas ini menurut Sohibul Iman merupakan tugas semua warga negara termasuk kader PKS di dalamnya. Sohibul Iman mengajak semua elemen masyarakat agar dapat merealisasikan Sohibul Iman mengajak semua elemen masyarakat agar dapat merealisasikan berbagai hal yang benar-benar dapat menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Maluku Said Asgaf dalam sambutannya menyatakan dirinya membutuhkan kerjasama dengan Presiden dan seluruh jajaran PKS, baik di tingkat pusat hingga ke daerah, dalam membangun Provinsi Maluku yang damai, aman, religius, berkualitas, demokratis yang dijiwai semangat Siwa Lima. Asgaf menjelaskan kerjasama pihaknya dengan partai politik yang di dalamnya termasuk PKS telah menurunkan angka kemiskinan dan terutama pengangguran di Maluku dari angka 9 menjadi 7%. Sementara Ketua DPW PKS Maluku Aziz Sangkala menguraikan momen halal bihalal yang dilakukan pihaknya di tengah hiruk pikuk Pilgub Maluku semoga dapat membawa angin segar dalam mewujudkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan kebersamaan itu, pihaknya mengundang semua bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang mendaftarkan diri di PKS hadir dalam momen halal bihalal untuk bersilaturahmi. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Masih banyak desa di Kabupaten Seram bagian timur yang dipimpin pejabat kepala desa. Kondisi ini membuat roda pemerintahan dan pembangunan tidak berjalan maksimal. Bupati Seram bagian timur, Abdul Mukti Kaliobas diharapkan segera mengevaluasi pemerintahan di semua desa tersebut. Ratusan desa di Kabupaten Seram bagian timur masih dipimpin penjabat kepala desa. Kondisi ini membuat roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa tersebut tidak berjalan dengan baik. Para penjabat kepala desa yang pada umumnya telah memimpin lebih dari 1 tahun tersebut tidak melaksanakan tugas pokok mereka, yaitu menggelar pemilihan kepala desa definitif. Mereka justru lebih fokus mengelola dana desa. Kondisi ini mengakibatkan roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa tidak berjalan dengan baik. Olehnya, perlu ada langkah evaluasi pemerintah daerah setempat dengan melakukan pemilihan kepala desa definitif. Dengannya roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih baik. Hal ini mengingat pemerintah desa merupakan ujung tombak roda pemerintahan dan pembangunan. Langkah evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kinerja kepala desa yang sudah definitif. Salah satu tokoh pemuda Kabupaten Seram bagian timur, Abdul Rahim Kaliobas, mengatakan pemerintah daerah Seram bagian timur perlu mengevaluasi kinerja pemerintahan di tingkat desa. Pasalnya, ada masyarakat di desa tertentu yang mengeluhkan kinerja kepala desa yang tidak terbuka dalam hal program pembangunan yang dibiayai dengan dana desa. Keluhan dari masyarakat yang saat ini saya dapatkan bahwa kepala desa tidak melakukan transparansi dengan mereka terkait dengan persoalan musyawarah desa. Saya selaku anak daerah merasa bahwa proses ini memang proses bukan membangun desa tapi proses. Sebelumnya, Bupati Seram bagian timur Abdul Mukti Kaliobas mengatakan langkah penataan pemerintah desa akan dilakukan antara lain dengan menggelar pemilihan kepala desa serentak. Dari Bulas Seram bagian timur, Mansur Boynau melaporkan. Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Maluku menggelar upacara dalam rangka peringatan HUT BPJS ke-49 tahun berlangsung tadi pagi. Direktur Utama BPJS Fahmi Indris menginstruksikan seluruh jajaran BPJS di tanah air dapat mewujudkan jaminan kesehatan secara semesta pada tahun 2019 mendatang.
Hari ulang tahun BPJS Kesehatan ke-49 tahun di Provinsi Maluku dilakukan dalam bentuk upacara berlangsung pagi tadi. Upacara itu dipimpin oleh Kepala BPJS Kesehatan Maluku Rahmat Asri Ritonga. Direktur Utama BPJS Fahmi Idris dalam sambutannya yang dibacakan Kepala BPJS Kesehatan Maluku mengatakan, peningkatan kualitas layanan kesehatan yang berkeadilan harus diwujudkan oleh seluruh jajaran BPJS Kesehatan di tanah air. Ritonga mengatakan saat ini program JKN KIS menjadi program kesehatan terbesar di dunia dengan jumlah peserta mencapai 178 juta orang. Ritonga menyebutkan BPJS Kesehatan memperoleh penilaian baik dari kantor staf kepresidenan atas pencapaian target pendistribusian Kartu Indonesia Sehat dengan capaian 100%. Pencapaian dan prestasi itu tidak terlepas dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas bagi jajaran BPJS di Indonesia. Ritonga menyebutkan total jumlah kunjungan pada fasilitas layanan kesehatan oleh peserta JKN KIS selama tahun 2016 mencapai 190,5 juta orang, yakni di puskesmas, dokter praktek dan klinik 134 juta kunjungan, dan di fasilitas rawat jalan tingkat lanjut 51,58 kunjungan, dan rawat inap tingkat lanjut di rumah sakit mencapai 8,1 juta kunjungan. Dari jumlah itu rata-rata kunjungan setiap hari mencapai 531.000 yang dirasakan oleh masyarakat di tanah air. Dalam upacara hari ulang tahun BPJS tersebut, Direktur Utama menginstruksikan kepada seluruh jajaran BPJS di tanah air untuk dapat mewujudkan jaminan kesehatan secara semesta pada tahun 2019 mendatang. Hal itu penting dalam meningkatkan layanan kesehatan yang berkeadilan. Pani Letahid melaporkan. Puluhan terdakwa kasus korupsi di Maluku diperberat hukumannya oleh Pengadilan Tinggi Maluku. Humas Pengadilan Tipikor Ambon Heri Setiabudi menyatakan tingginya hukuman dikarenakan para terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku terhadap para terdakwa kasus korupsi berbeda jauh dari putusan Pengadilan Tipikor Ambon. Para terdakwa divonis 2 kali lipat dari putusan sebelumnya. Humas Pengadilan Tipikor Ambon Heri Setiabudi menyatakan tingginya hukuman bagi para terdakwa disebabkan mereka tidak mengakui kesalahannya saat divonis oleh Pengadilan Tipikor Ambon. Selain itu, mereka merugikan keuangan negara ratusan hingga miliaran rupiah. Setiabudi menjelaskan upaya banding merupakan hak para terdakwa. Namun upaya banding tersebut harus mencantumkan keberatan atas putusan hakim sesuai dengan fakta dan alat bukti. Tingginya hukuman juga disebabkan adanya perlakuan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang diajukan upaya hukum oleh Pengadilan Tinggi Ambon ini semuanya naik, dan naiknya itu hampir 2 kali lipat semua. Ada yang diputus PN 2 tahun jadi 4 tahun, ada yang jadi 6 tahun, dan bahkan yang terakhir itu Bank Mandiri, Maluku Pak. Bank Maluku itu jadi 10 tahun. Itu pun mereka berdua mengajukan kasasi. Artinya dari pihak terdakwa dan dari pihak penuntut umum sama-sama mengajukan kasasi. Alasannya alasan klasik aja sih. Selain diperberat hukuman penjara oleh Pengadilan Tinggi Maluku, upaya kasasi juga mengalami hal yang sama. Harapan mereka untuk mendapatkan hukuman ringan tidak pernah tercapai. Bahkan hukuman mereka diperberat oleh Mahkamah Agung hingga 2 kali lipat. Pani Letahid melaporkan. Pasca penerimaan siswa baru, kelengkapan sekolah seperti pakaian seragam menjadi sasaran pembeli. Di Tokometer, kelengkapan siswa diserbu warga sejak kemarin hingga hari ini.
Tokometer, salah satu toko yang setiap tahunnya menyediakan kelengkapan sekolah menjadi sasaran warga. Warga mendatangi toko tersebut untuk membeli kelengkapan sekolah baik pakaian seragam, tas maupun sepatu. Siong pemilik Tokometer mengatakan, warga sudah mulai membeli kebutuhan sekolah anak mereka sejak pekan lalu. Namun kemarin hingga hari ini merupakan klimaksnya. Warga bahkan rela berdesakan di toko yang cukup kecil tersebut hanya untuk mencari dan membeli pakaian seragam maupun alat kelengkapan sekolah lainnya. Antrian panjang terlihat di meja kasir yang menyatu dengan sejumlah barang panjangan. Kendati dipadati pembeli, namun para pelayan toko itu melayani warga dengan baik. Selain melayani pembeli perorangan, Tokometer juga telah melakukan kerjasama dengan sejumlah sekolah di kota Ambon maupun luar Ambon untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan sekolah mereka. Banyaknya pembeli yang berbelanja di Tokometer karena harga barangnya lebih murah bila dibandingkan dengan toko lain di kota Ambon. Menurut Siong, pada awal masuk sekolah atau tahun ajaran baru, omset di tokonya meningkat hingga 100% per harinya. Ya kurang lebih seperti tahun lalu aja. Lalu persediaan stok sendiri? Persediaan kita memang sudah siap dalam jumlah yang cukup. Ya. Seragam meter yang terbaik di Ambon. Selain di Tokometer, beberapa toko lainnya yang menjual kelengkapan sekolah juga ramai dikunjungi pembeli. Onil Kota Dini melaporkan. Kesemrautan di Terminal Mardika hingga kini belum bisa diatasi. Salah satu penyebabnya adalah aktivitas pedagang kaki lima atau PKL yang masuk hingga ke areal terminal. Kesemrautan di Terminal Mardika Ambon akan menjadi perhatian pemerintah kota Ambon untuk ditata dan dikembalikan fungsinya sebagai tempat mengangkut dan menurunkan penumpang. Di Terminal Mardika Ambon pagi tadi terlihat aktivitas PKL yang berjualan di dalam terminal. Berbagai barang dijual PKL di sana antara lain barang pecah belah serta pakaian. Mereka pun memasang tenda dalam terminal. Laudin, salah seorang PKL di Terminal Mardika menuturkan, pemerintah memberikan toleransi kepada PKL untuk beraktivitas dalam terminal. Mereka diberikan kapling 1 kali 1 meter dari pagar. Lokasi itu hanya diperuntukkan bagi pedagang kaki lima, sedangkan untuk pedagang sayur dan bahan pokok lainnya diberikan fasilitas di Pasar Apung. Namun kenyataannya para pedagang kaki lima kini menggelar dagangannya melebihi 1 meter. Hal ini berdampak bagi mobil angkut untuk mengangkut dan menurunkan penumpang. Apalagi di sore hari, aktivitas pedagang kaki lima masuk hingga lebih dari setengah areal terminal. Hal ini mengakibatkan mobil angkut tidak bisa beraktivitas di dalam terminal. Selain itu terjadi antrian panjang dan kemacetan akibat ulah PKL di dalam areal terminal. Petugas sepertinya terlihat tidak peduli dengan kondisi ini. Padahal ada 2 pos penjagaan di sana dengan petugas Dinas Perhubungan Kota yang bertugas setiap harinya untuk mengawasi aktivitas mobil angkot di terminal. Para PKL pun berharap Pasar Apung yang dibangun pemerintah Kota Ambon cepat selesai sehingga fungsi terminal sebagai tempat pengangkut dan menurunkan penumpang dapat berjalan baik. Rahmalatukosina, Bambang Yudaswara melaporkan.